أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama yang kami muliakan seluruh tim dan panitia kegiatan yang baik ini, Daurah Fikih Ta'aruf dan Pranikah. Mudah-mudahan pelaksana dan siapa saja yang ikut andil dalam terlaksananya kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan juga para peserta Daurah Pranikah, adik-adik dan ya sama adik-adik, perempuan juga adik-adik, yang laki juga adik-adik, tapi sebagian ada yang emas dan mbak ini kelihatannya. Baik, semoga untuk semuanya para hadirin diberi Allah kemudahan dan diberi keistiqomahan. Sebelum saya mulai, ini yang hadir jomblo semua apa ada yang non jomblo? Yang jelas niatnya baik semua, gitu. Saya mulai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang pasti ditolong oleh Allah. Ini janjinya Allah nih. Ada 3 orang haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang akan ditolong oleh Allah. Di antara 3 itu adalah an-nakih alladhi yuridul afa. Orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Jadi ada 3 orang yang ditolong Allah, yang pasti ditolong Allah. Salah satunya adalah an-nakih alladhi yuridul afa. Orang yang ingin menikah tujuannya untuk menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga dirinya, kan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah yang hadir di sini kalau ingin menikah tata niat yang baik. Karena kalau kita menata niat yang baik, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas daurah pranikah. Tentu kita harus tahu dulu apa itu keutamaan nikah. Ya, orang itu sebelum melakukan sesuatu harus tahu ya apa motifnya, ada apa dengan nikah, bagaimana nikah dalam Islam itu, apa hikmahnya dan apa keutamaan-keutamaan. Yang pertama, dengan menikah berarti Anda menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah ajaranku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa benci dengan ajaranku, sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Kenapa kok kita harus menikah?
Alasan yang pertama, karena dengan menikah itu berarti kita melaksanakan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor dua, dengan menikah seseorang Allah beri ketenangan hidup dan Allah beri cinta dan kasih sayang. Ya. Ini yang nomor dua. Orang yang menikah akan Allah beri ketenangan, cinta dan kasih sayang di antara mereka. Ini janji Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kami ciptakan untuk mereka dari diri-diri mereka sendiri, yaitu pasangan-pasangan hidup. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan ketenangan. Orang kalau belum nikah gak tenang, bingung mikir, masih ngawang-ngawang. Dan kalau sudah nikah, kata Allah, litaskunu ilaiha, dia akan mendapatkan ketenangan. Mau pulang, ada istri, hartanya ada yang ngerawat, bahkan dirinya sendiri pun dirawat. Istri ada yang melindungi, istri mendapatkan ketenangan, pengayoman. Jadi dengan nikah ini, menurut surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, Allah beri ketenangan. Tidak cukup ketenangan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara keduanya tadi mawaddah, cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Jadi kalau ingin tenang hidupnya, tidak semerawut, menikah. Ya. Dan tidak semua orang menikah itu kemudian mendapatkan ketenangan. Tetapi nikah yang dilalui dengan rambu-rambu Islam, membina rumah tangga dengan aturan-aturan Islam, baru mendapatkan sakinah atau ketenangan. Kemudian yang nomor tiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang diperoleh dari nikah adalah nikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, para pemudi, kalau kalian sudah mampu, menikahlah. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah mampu, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu bisa merundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluan. Apalagi kalau sudah umur ya 20 ke atas, 18 ke atas, itu masa di mana syahwat bergejolak. Itu harus dilampiaskan. Cuma lampiasannya mana? Ada dua cara melampiaskan. Cara yang haram, cara yang halal. Ustaz, tapi belum makan. Tadi kan sudah saya buka tadi di awal. Salah satu haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang pasti ditolong Allah, yaitu orang yang menikah karena menjaga dirinya. Ustaz, saya ini pengen kuliah, Ustaz, tapi nggak tahu, saya maaf ya, saya sering onani, Ustaz, saya sering masturbasi, Ustaz, saya sudah sekuat tenaga tetap jatuh lagi, Ustaz. Bagaimana? Nikah belum mampu, Ustaz, ditolong Allah. Tinggal kamu tata niatmu. Kalau niatmu itu ingin menjaga diri, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, ditolong Allah. Itu sudah janjinya Allah melalui lisan Rasulullah. Salah satu haqqun 'alallahi aunuhum. Ada orang yang hak bagi Allah untuk menolongnya. Ya, di antara an-nakih alladzi yuridul afaf, orang yang menikah yang mana motivasi dari menikah itu menjaga harga dirinya.
menjaga kesuciannya, menjaga kemaluan. Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya sudah membuktikan itu. Dan saya itu kuliah punya anak 2. Ya. Jadi tidak menghalangi kuliah dengan nikah. Saya termasuk mazhab yang membolehkan orang kuliah menikah. Saya masih mau semester 1. Bukan semester 1 loh ya, saya ulangi ya. Mau semester 1. Berarti kan belum masuk. Betul apa enggak? Saya telepon bapak saya. Pak, kula badhe nikah. Tapi melalui ibu dulu, ibu yang angkat telepon, mak kula badhe nikah. Langsung sesek dadai mak saya. Ini apa anaknya wong ini? Karena saya tahu hadis ini. Salah satu hakun 'ala Allahi aun. Ada 3 orang yang kalau niatnya baik, Allah tolong. Di antaranya adalah orang yang pengen menikah karena menjaga dirinya, biar tidak terjatuh pada dosa. Lihat ono akhwat melebat terus deg-degan hatinya. Kaya awak kabeh kan. Orang pengen nikah ini, sandal jepitnya akhwat aja tampak indah. Betul apa enggak ya para jomblo? Itu perlu diobati. Makanya Nabi mengatakan, ya dalam sebuah riwayat dikatakan, ya bahwa tidak ada obat yang paling manjur bagi orang yang al-mutahabbaini. Tidak ada obat yang paling manjur bagi 2 orang yang saling mencintai melebihi nikah. Tidak ada obatnya orang pacaran itu kalau nikah. Orang yang saling rindu dendam, saling digandrungi kasmaran, nggak ada obat yang paling baik melebihi nikah. Ya, maka bismillah. Jadi Rasulullah mengatakan kalau kamu sudah mampu, bismillah. Belum mampu Ustaz, tapi niatnya baik untuk menjaga diri, nikah. Insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor berapa sekarang? Nomor 4. Ini penting nomor 4 ini. Kenapa kita harus menikah? Agar terhindar dari prasangka negatif. Maksudnya gimana? Karena ada hadisnya Umar bin Khattab, hati-hati. Bukan hadis ya, asar dari Umar bin Khattab mengatakan la yamna minan nikah illa itsnain. Tidak ada yang menghalangi laki-laki nikah kecuali 2 hal. Dan dua-dua halnya ini gak baik. Tidak ada yang menghalangi laki-laki nikah kecuali 2 hal. Yang pertama, ajis, lemah. Jadi ngomong itu supaya nikah kok gak nikah, itu ada 2 kemungkinan. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya. Ini kan masih kecil-kecil ini ya. Kalau umur 35, 30, umur apalagi 40, antum tahu Amr bin As itu punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Selisih umur di antara keduanya 13 tahun. Selisih umur di antara keduanya berapa? 13 tahun. Ya. Berarti nikahnya kira-kira umur berapa ya? Ya kalau nggak umur 12 ya umur 11. Ya SD kelas 6 lah. Bayangkan, nah itu sudah SD kelas berapa? Jadi kata Umar bin Khattab, "Yamna minan nikah illa itsnain." Tidak ada yang menghalangi seorang nikah kecuali 2 hal. Yang pertama ajiz. Ajiz itu lemah. Lemah apa aja? Macam-macam. Bisa lemah syahwat, bisa lemah semangat, bisa lemah ekonomi, macam-macam. Hubung nek wis wae nikah kok gak nikah, itu ada 2 kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama lemah. Lemah apanya? Umum, macam-macam. Kemungkinan yang kedua al-fujur. Rusak. Orang kalau sudah waktunya nikah kok tidak nikah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama lemah, kemungkinan yang kedua fujur, orang rusak. Orang rusak nggak butuh nikah. Pengen sate nggak usah ngingoni cempe. Paham nggak maksudnya? Itu kan semboyannya orang rusak. Paham nggak? Gimana tadi? Pengen sate nggak usah ngingoni cempe. Paham maksudnya enggak? Kalau pengen sate ya tinggal beli aja, nggak usah kita ngingoni wedus gitu kan? Nah, ini semboyannya orang rusak. Makanya orang kalau sudah waktunya nikah kok nggak nikah, mutaham dirinya menjadi sasaran pandangan negatif orang.
Umur 35 belum nikah, umur 30 belum nikah, umur 40 belum nikah. Ada orang mesti memandang negatif. Satu, bisa jadi lemah. Kalau nggak lemah, berarti orang yang nggak betul nikah, yaitu orang rusak. Nah, tujuannya kita menikah untuk menghilangkan prasangka negatif. Karena apa? Karena orang nggak menikah itu akan menimbulkan prasangka-prasangka negatif. Di dalam Al-Quran, ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran. Saya mau tanya antum nih ya, suami istri menurut Al-Quran diperumpamakan apa? Nah, apa? Pakaian, libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka kaum wanita itu pakaianmu wahai laki-laki, dan kamu wahai laki-laki pakaian bagi istri-istri. Fungsi pakaian itu untuk apa? Satu, fungsi pakaian itu untuk apa? Li azinah, untuk perhiasan. Kenapa kita pakai baju? Supaya pantas, supaya ganteng, supaya ayu, pantas. Nah, kalau orang sudah menikah pantas, tapi kalau sudah berumur gak nikah gak pantas. Seperti orang gak pakai baju, gak pantas. Karena fungsi dari wanita adalah, fungsi dari pasangan hidup kita itu seperti pakaian. Yang pertama adalah lizina, untuk menghiasi, saling memberi keindahan. Nomor dua, fungsi dari pakaian adalah satrul aurat, menutup aurat. Wajib bagi istri menutup auratnya suami, wajib bagi suami menutup auratnya istri, saling menutup kekurangan. Dan fungsi yang nomor tiga dari pakaian adalah melindungi. Kalau panas gak kepanasan, kalau dingin gak tutup. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Kenapa kita menikah? Li'anna nikah min asbab al-husul ala rizq. Karena menikah adalah salah satu sebab Allah datangkan rezeki. Nah, ini berbeda dengan sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia kan mikirnya gini, ini aku nikah, bebanku tambah akeh, kewajibanku tambah akeh, berarti aku membutuhkan uang banyak. Menurut kalkulasi saya nggak cukup ini. Dia lupa atau mungkin belum belajar bahwa nikah sendiri itu adalah sebab turunnya rezeki dari Allah. Mana dalilnya? Surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi. Kalau mereka itu yang mau menikah kondisinya fuqara, orang-orang fikir, mereka itu fakir, tidak punya uang, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan mereka, Allah akan mencukupkan mereka. Karena surat An-Nur ayat 32 inilah, maka Ali bin Abi Thalib berkata seperti ini, iltamisu al-ghina bin nikah, carilah kekayaan dengan menikah. Menurut Ali bin Abi Thalib. Ini untuk yang sudah menikah di sini nih, ya, seperti Bang Eko, cocok ini Bang Eko di sini. Ya, iltamisu al-ghina bin nikah. Ya, carilah kekayaan dengan menikah. Pusat itulah kan gomong sing durung nikah. Ya, aku nikah iki piye? Gimana Pak itu? Coba tambah suki nikah meneng lho dah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan iltamisu al-ghina bin nikah. Carilah kekayaan dengan menikah. Dan riset membuktikan orang nikah tambah harta. Riset membuktikan. Nggak percaya? Contoh ringan ya. Ada anak dari Bojonegoro kerja di pabrik daerah Juanda. Ngekos, kamarnya juga sempit. Bantalnya cuma satu. Tidur, namanya orang hidup cuma satu orang, ngekos gitu. Ketika menikah, Masya Allah, bantalnya jadi 2. Alhamdulillah, mereka ada peningkatan itu. Ketika menikah, piringnya jadi lebih dari 1, sendoknya pun lebih dari 1. Jadi orang menikah akan
diberi Allah rezeki. Jadi begini, setiap orang hidup itu kan diberi jatah oleh Allah rezeki semuanya, tidak ada yang tidak. Orang nyamuk ada di jatah rezekinya, cicak di jatah rezekinya. Apalagi ini makhluk Allah, muslim, bertauhid. Cuman karena ya kewajiban memberi nafkah itu tidak pada seorang istri, maka Allah berikan rezekinya istri itu melalui kaum laki-laki. Kemudian yang nomor 6, keutamaan atau fungsi dari nikah adalah al-husul ala dzurriyyah, ya, mendapatkan keturunan yang baik, wal husul ala al-ajr al-azim, dan mendapatkan pahala. Jadi orang menikah itu diantara motivasinya adalah supaya dapat keturunan dan memperbanyak pahala. Karena Rasulullah mengatakan, ya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jika anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya adalah awwaladin sholihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya. Ya. Jadi anak itu usia kita yang tersisa. Kalau kita mati, ada usia kita yang tertinggal di dunia. Itulah anak keturunan kita. Makanya dalam surat Yasin ayat 12 yang Allah catat itu tidak hanya amal kita. Ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kami catat amalan-amalan manusia. Ternyata ayatnya tidak titik di sini. Ada kelanjutan ayat ini. Dan kami catat amalan-amalan manusia, kelanjutannya wa atharuhum, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalannya. Nah, di antara bekas-bekas peninggalannya itu anak soleh. Awaladin solihin yad'ulah. Makanya harus menikah, supaya kalau kita mati ada buntut kita tertinggal di dunia. Dia sholat, dia ruku, dari darah daging kita, dari air mani netes kita, dan kita ada di usia yang tertinggal. Kita terus dapat pahala. Karena menurut surat Yasin ayat berapa tadi? 12. Yang dicatat Allah itu tidak hanya amal kita ketika di dunia. Kita mati, dikain kafani, dikubur, itu catatan kebaikan masih jalan. Ada 7 hal yang nggak mungkin saya terangkan di sini karena 7 hal itu butuh penjelasan panjang. Salah satu di antara 7 hal itu yang Allah catat meskipun kita sudah mati, apa? Waladin soleh, anak soleh. Hanya menikahlah supaya diberi Allah anak soleh. Kemudian nomor 7, keutamaan menikah adalah Allah menjanjikan pertolongan bagi orang yang menikah dan niatnya baik. Yang tadi itu yang di awal yang saya sampaikan. Ya, salah satu hakun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang hak bagi Allah untuk menolongnya. Ada 3. Yang pertama, al-mukatib alladzi yuridul ada. Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dia ngomong ke majikannya, wahai majikan, aku ingin memerdekakan diriku. Kalau aku punya harta, aku tebus diriku. Kalau punya niat seperti itu, Allah akan tolong budak itu. Yang nomor 2, an-nakih alladzi yuridu al-afaf. Orang yang ingin menikah tujuannya menjaga kehormatan diri. Bukan karena dapat harta, bukan karena dapat jabatan, bukan, tapi ingin menjaga dirinya. Maka Allah akan bantu dia. Terus yang nomor 3, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah. Terus nomor 8. Semoga cukup Pak, dan harus cukup. Kenapa kita menikah? Allahu fi thalath. Kata Rasulullah SAW, main-mainmu sama istrimu itu dihitung. Itu nggak bisa kecuali harus nikah dulu. Rasulullah SAW mengatakan Allahu fi thalathin. Permainan yang bermanfaat dapat pahala itu 3. Sendaguro, guyon, seneng-seneng, tapi oleh pahala 3. Yang pertama ta'dibul faros, melatih kuda, latihan berkuda. Yang nomor 2 waramyuka bikausik, latihan memanah. Dan yang nomor 3 mula'abatuka ahlaka,
mainan-mainanmu atau permainan dirimu dengan istrimu, guyonmu sama istrimu, bermesraan dengan istrimu, canda tawamu, itu bernilai pahala. Itu nggak mungkin orang pacaran tidak berdosa. Tapi kalau nikah dan antum datang disambut istrimu, istri yang soleha itu membuat suaminya tenang. Ya, saya nggak bisa bayangkan ada seorang suami nggak aman dari istrinya, merasa ada yang menyainginya dalam cinta. Seorang istri tidak boleh membiarkan suaminya merasa disaingi laki-laki lain, tidak boleh. Tapi ada loh kayak gini, kasihan. Seorang laki-laki dia nggak merasa aman dengan istrinya, kayak ada laki-laki lain. Dan si wanita tidak menutup pintu itu, bahkan membuka. Jadi si laki-laki merasa ada laki-laki yang menjadi pesaingnya, padahal itu istrinya. Udah bahaya itu. Bahaya. Nggak boleh. Seorang wanita harus menutup pintu itu, jangan sampai terbesit dalam benak suaminya bahwa ada pesaing dalam masalah cinta. Nggak boleh. Ya, harus putus rapat, menenteramkan jiwa suaminya, ya, melegowo dengan pemberian suaminya dan seterusnya. Nomor 9, suami istri adalah partner dalam kebaikan, makanya harus menikah. Diterangkan dalam sebuah hadis, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fasalla. Semoga Allah merahmati, menyayangi seorang laki-laki yang dia berdiri di tengah malam, sholat malam, kemudian dia membangunkan sang istri, kemudian istrinya pun sholat. Kalau istrinya enggan, nadhoha fi wajhil ma, diperciki airnya, diperciki di wajah istrinya, diperciki air. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah pun merahmati, menyayangi seorang wanita berdiri di tengah malam, sholat malam, terus dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, maka diperciki di muka sang suami. Rahimallah, Allah merahmati mereka. Apakah ada keindahan melebihi keindahan tatkala antum punya pasangan yang soleha dibangunin tengah malam? Tapi kalau saya pacaran, masya Allah, saya setiap malam jam 2 dibangunkan pacar saya. Semua adalah kamuflase, mas. Perhatikan ya, semua sikapnya, misalnya perhatikan ibu-ibu, tak kandani sampai akhwat, perhatikan, tak kandani. Semua sikapnya laki-laki itu kepura-puraan, kecuali satu, di depan istri. Itu sifat aslinya dia. Suami ini di depan jamaah dia harus sampai elek gitu ya. Nah itu karena bojo kan ada si iso lakon ya. Nah untuk bilang itu, seorang karyawan di kerja, dia selalu berbuat baik supaya didelok bosnya. Yang jadi bos selalu jaga image-nya, selalu kepura-puraan. Hanya satu, hanya satu makhluk Allah yang laki-laki gak bisa pura-pura di depan wanita. Nek jahat ketok jahat, nek api pasti ketok api. Adapun di luar polesan-polesan. Jadi sifat dasarnya laki-laki itu bisa diketahui kalau sudah di depan istri. Kalau istrimu mengatakan suamiku baik, ya sudah, insya Allah kamu orang baik. Karena di luar rumah penuh kepura-puraan, ketemu rekan kerja, ketemu Pak Bupati, ketemu camat, ketemu orang-orang besar, ketemu relasi bisnis, semua penuh dengan kepura-puraan. Tapi kalau di depan istri, itulah sifat asli. Makanya kata Rasulullah, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik di depan istri. Dan aku adalah orang yang terbaik di depan istri. Itu ya, jadi partner. Kemudian yang nomor 10, setiap nafkah yang kita berikan kepada istri kita dihitung sedekah ya. Kita tidak terjadi dengan orang yang hubungan di luar nikah, keluar pulsa, keluar internet, keluar makan bareng, semuanya nggak dapat pahala, malah dapat siksa. Karena harta akan ditanya dua hal, untuk apa atau dari mana dan untuk apa. Dari mana selamat, dia kerja balik tulang halal. Tapi untuk apa? Kadang-kadang dari mananya selamat, untuk apanya nggak selamat. Makanya dengan menikah itu dia kerja balik tulang, alhamdulillah selamat. Untuk apa? Nafkahi anak istri, selamat dua-duanya. Ya. Kemudian yang nomor 11, fungsi dari menikah adalah bahwa setiap sendaguro, jikalau berhubungan intim
yang melakukan hubungan badan dengan istri maka berpahala. Itu nggak bisa ada ibadah kayak gitu kecuali satu. Hanya ibadah satu ini yang enak, yang lainnya harus penuh, harus mengeluarkan harta kita, harus gerakan sholat malam, harus puasa. Tapi ini kita merasakan nikmat dan dihitung oleh Allah pahala. Rasulullah mengatakan wa fi bud'i'ad ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan istrimu ada sedekah. Ya, kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan ya berarti dalam kemaluan suamimu ada sedekah. Dan dihitung pahala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, sampai-sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau ada salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya kepada istrinya, apakah dapat pahala? Kata Nabi, bagaimana pendapatmu kalau dia menumpahkan syahwatnya di tempat yang haram? Tentu dia berdosa. Maka dari itulah ketika dia menumpahkan di tempat yang halal, Allah beri pahala. Jadi nyenangkan istri nyenangkan suami, itu dapat pahala. Itu ya. Kemudian yang terakhir, karena terlalu banyak untuk disampaikan keutamaan ini, keutamaan nikah, bahwa orang kalau menikah dia telah menggapai separuh iman. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa menikah maka dia meraih separuhnya iman. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh yang lain. Jadi separuh takwa itu ada dalam rumah tangga. Di mana akhlakmu sama istrimu, di mana sama anakmu, sudah beri hak-hak nafkah dia. Kalau rumah tanggamu kamu betul-betul hak-hak mereka kamu tunaikan, sudah separuh iman. Tinggal separuh yang lain harus kita berhati-hati. Nah, itu masalah keutamaan. Nah, keutamaan nikah sangat banyak sekali. Nah, itu nggak bisa diraih dengan hal-hal yang negatif seperti pacaran. Apakah pacaran dibolehkan, Ustaz? Tidak diperbolehkan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, antum sudah hafal semuanya. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu sejelek-jelek perbuatan dan sejelek-jelek jalan. Disebutkan dalam Al-Quran wasa asabila, sejelek-jelek jalan yang ditempuh adalah berzina. Di sini Allah tidak mengatakan la taznu, jangan kalian berzina. Allah tidak ngomong gitu. Tapi yang Allah omongkan adalah wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Kata para ulama, larangan tidak boleh mendekati zina itu menunjukkan lebih dahsyat daripada larangan berzina. Karena larangan mendekati zina, jangankan zinanya, deket-deket aja nggak boleh. Sehingga para ulama menjelaskan seluruh wasilah yang menuju zina ditutup rapat dalam Islam, diharamkan. Berdua-duaan dengan lawan jenis, la yahluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana salisahuma. Ya, janganlah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan lawan jenis, karena sungguhnya syaitan adalah bagian yang ketiga yang akan memprovokasi untuk melakukan maksiat. Atau safar bareng, tamasya bareng ke Malang, ke Batu, kan nginepnya beda Ustaz, gak sekamar. Meskipun barengan, gak pakai mahram, berduaan. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita safar tanpa mahram. Janjian sama temannya, berduaan, ya, kemana, ke tempat-tempat wisata, gandengan. Kalau nggak gandengan gimana? Tetap sama aja nggak boleh, karena safar tanpa mahram. Ya, atau juga memandang lawan jenis. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini pun Allah firmankan kepada wanita juga, ya. Qul lil mu'minat, katakan kepada orang-orang wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, adalah dia menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan. Jadi sama, perintahnya sama. Laki-laki suruh jaga pandangan, jaga kemaluan, perempuan pun sama. Dan itu pasti terlanggar dalam pacaran. Hanya adalah kita meninggalkan itu semua, termasuk bersentuhan. Ya, kata Rasulullah, seandainya seorang ditusuk dengan pasak dari besi kepalanya, itu lebih mending, lebih baik daripada apa?
seorang bersentuhan lawan jenisnya yang bukan mahramnya dan belum. Nah, tentunya sebagai solusi maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk meraih nikah. Gimana caranya? Makanya para ustaz-ustaz kita sering mengistilahkan dengan at-ta'aruf. Sebagaimana judulnya kita ini, fikih ta'aruf. Ta'aruf itu artinya apa? Ta'aruf itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Tidak ono tengah-tengahnya, tidak ada. Laki-laki perempuan, kata Allah. Dan kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk berta'aruf, saling mengenal. Sehingga dari ayat ini kita bisa menarik bahwa ta'aruf itu dari kata ta'arafa ya ta'arafu, artinya saling mengenal. Maka bagaimana cara saling mengenal ini? Apakah janjian bareng, ngobrol bareng, nongkrong di kafe, jeneng musopo, jeneng duki, terus ngomong ngalur ngidul berdua begitu? Lah, tidak boleh. Ada beberapa catatan dalam ta'aruf ini. Yang pertama, ta'aruf ini belum mengubah status apapun. Tidak ada status yang berubah. Misalnya janjian ini ada di Mak Comblangi, ya fulan sama fulana di Mak Comblangi, ya siapa begitu, si A misalnya. Maka ketika proses ta'aruf itu tidak ada status yang berubah sama sekali. Tidak ada. Antara si ikhwan dan si akhwat ini belum ada status apapun yang berubah. Statusnya masih sama-sama haram, tidak boleh bertemu, tidak boleh berduaan, tidak boleh bersalaman, macam-macam tidak boleh. Karena statusnya masih ajnabi, wanita asing atau laki-laki asing. Yang kedua, sebelum ta'aruf harus lurus niat. Niatnya apa sampai yang ta'aruf? Saya pengen menikah, Ustaz. Bener apa masih coba-coba? Ya coba-coba, Ustaz, kalau cocok. Jangan coba-coba, anak ilmu itu. Anak ilmu mau coba-coba. Harus niatnya bener niat nikah. Kalau sudah niat azam kuat pengen nikah, baru monggo silakan proses ta'aruf dijalankan. Bagaimana caranya? Bisa dengan menukar biodata. Ya, biodata A si wanita, biodatanya si laki-laki sama-sama ditulis lengkap, terus tukar biodata. Dan itu pun belum mengubah status apapun. Atau cara lain untuk berta'aruf adalah dengan cara menanyakan atau mencari informasi dari orang yang amanah. Amanah itu nggak mesti kerabat, karena kerabat juga ada yang nggak amanah. Umum, yang penting, apalagi kalau kerabatnya plus amanah. Cari sifat-sifatnya dari orang yang amanah, yang dekat sama wanita itu, atau yang dekat sama laki-laki itu. Lah, kalau untuk masalah ta'aruf ini, ya sama-sama belum kenal sama sekali, podo ngaji ini misalnya. Kalau saya ngomong ini, kamu film nggak? Kak oleh mau konjoku itu. Maka yang ditanyakan pertama itu wajahnya, jangan agama. Nah, Arebi, ayo tak? Arebi yang ganteng tak? Wah cocok karo kamu. Ya wis, ayo lanjut. Baru tanya apa nanti? Agama. Kenapa? Karena kalau tanya agamanya dulu, nanti bisa menolak orang loh. Apa maksudnya? Agamanya gimana? Wah, agamanya baik, orangnya sholat, baik sama orang tuanya, luar biasa. Agamanya baik, suka sholat, suka kajian, nolong orang, suka bantu fakir miskin, baik, agamanya luar biasa. Terus kerjanya gimana? Iya, tapi kasih piro ganteng aja. Terus kasih itu aku. Berarti kan akhirnya dia menolak, padahal dia sudah tahu apa? Agama. Tahu maksudnya? Yang fiknya, finalisasinya tetap agama, finalisasinya. Tetapi apa?
runutannya, tanyakan apa? Wajahnya kira-kira ini pas enggak ya? Jadi Pak Comblang ini kan kudu-kudu kira sama pas no. Iku sing ganteng banget, ya dicocokno karo sing ayu banget. Sing ayu banget, sing pas-pasan ya karo sing pas-pas. Ustaz kok ngono sih Ustaz? Kira-kira itu ya. Tapi bukan berarti itu bukan syarat mutlak. Bukan apa? Bukan syarat mutlak. Karena tetap akhirnya adalah apa? Masalah agama. Kemudian ikhwatal iman, masalah nador. Nador ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi habis nikah datang ke Nabi. Habis mengkhitbah, melamar. Habis melamar datang ke Nabi, kata Rasulullah, kamu sudah nador dia belum? Belum ya Rasul. Kata Rasulullah, dan kok Rasulullah mengatakan, undur ilaiha, nadorlah dia. Fa innahu ya ahra an yu'dama bainahuma. Karena dengan nador itu lebih diharapkan bisa melanggengkan cinta kalian nanti. Karena kalau nador kan tahu dirinya pas apa enggak. Jadi nggak boleh kita membeli kucing dalam karung, harus tahu. Dan itu dua-duanya punya hak. Si wanita juga punya hak menerima dan menolak, maka si laki-laki pun sama. Tidak hanya laki-laki itu nador. Jadi si laki-laki berhak nador, si wanita juga berhak untuk menolak. Si laki-laki berhak menolak, si perempuan pun berhak menolak. Dan dalam nador ini tidak boleh berdua-duaan. Kadang-kadang kalau orang desa nggak ngerti, misalnya udah ketemu orang calon ini loh, terus di ruang tamu, wong loro ngobrol bareng, lah itu nggak boleh. Harus tetap didampingi dengan apa? Mahram. Intinya nggak boleh khalwah, nggak boleh berdua-duaan. Nah, kemudian setelah itu kalau dirasa cocok, ya nador cocok, maka khitbah. Dan seorang laki-laki nggak usah bingung dan galau. Kalau dilihat ternyata kok si perempuan kok sebentar ya masih istiqoroh dulu. Tapi kok sampai laki-laki mantap begini misalnya. Tapi kalau seminggu kok mulai jawaban. Itu biasanya ngelanang deg-deg nggak karu-karuan dia. Ya kan? Itu sido, kakak. Itu tanda-tanda yang kok ditolak tuh Pak. Pokoknya nunggu sampai seminggu wis sudah terlalu diharap. Ya. Kemarin ada seorang ikhwan datang ke saya, Ustaz ini gimana Ustaz? Kemarin itu katanya insya Allah saya dikasih waktu, tapi sampai sekarang masih belum jelas. Antum sekarang telepon orang tuanya, lanjut apa enggak? Kasih dua pilihan aja, lanjut apa enggak? Gak usah pakai nunggu-nunggu sebentar lagi enggak, lanjut apa enggak? Lanjut jalan, kalau enggak cari yang lain. Laki-laki juga jangan cengeng. Ustaz ini gimana Ustaz? Apa Mas? Saya udah melamar anaknya bapak itu loh Ustaz. Betul lah. Apa? Ya nggak tahu Ustaz. Padahal kan ada hadisnya Ustaz. Barang siapa datang kepadamu orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, jika kamu tolak maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Gimana bumi? Cek Mas. Sampai kok pede nih awak mikir mau ngapi? Gak usah cengeng, itu hak-hak manusia. Kalau Ustadz saya ini tidak diterima Ustadz karena saya belum dapat pekerjaan, tidak apa-apa, biasa aja. Dan orang tua berhak loh itu. Musim gede nokat cilik kok dimet-met kok sampai anaknya tergores. Kemarin apa mau ngelamar gak ada pekerjaan, gak ada. Justru itu motivasi kerja sing genah kamu. Jadi berhak. Supaya aku cekak didik-didik ngadu Ustadz gimana Ustadz tanya cara-cara kamu bisa gitu. Ya berhak Mas. Ada seorang wanita datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada dua laki-laki datang. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jahal. Kira-kira sing ngapi sing dia Rasul. Kata Rasulullah, kalau Muawiyah ini larat, tak diopo dia. Kalau Abu Jahal ini suka mukul wanita. Kalau kamu mau wahai sahabiat pada waktu itu, nikahlah sama Usama bin Zaid. Usama ini kritik hero. Kata wanita ini Usama. Tapi karena itu perintah Nabi, akhirnya dia mau nikah sama siapa? Usama. Dan akhirnya dapat kebaikan yang luar biasa. Usama pendekar, pahlawan Islam, panglima perang, pendekar, anaknya Zaid bin Harithah.
Di situ Rasulullah, kalau Muawiyah ini orangnya apa? Miskin, tidak punya apa-apa, berarti berhak. Jadi gak usah cengeng dan gak usah menganggap bapaknya ini gak ngerti, kan sudah kaji tapi gak ngerti. Jadi berhak ayahnya ini untuk menolak Anda karena bagi dia Anda belum matang. Berhak, sahih, gak apa-apa. Nah justru itu memotivasi antum untuk yang serius. Atau bisa jadi antum kurang bisa meyakinkan orang tua. Lalu kadang-kadang orang tua itu nggak masalah, ekonomi calonnya ini belum matang, tapi ketika presentasi, ketika apa, waktu dia tuanya meyakinkan dan punya komitmen tinggi, banyak juga orang tua yang merelakan anaknya karena tahu komitmen dari laki-laki. Jadi kalau bisa ngatur diri, meyakinkan orang tuanya. Yang saya sampaikan ini maksud saya begini, gak usah ngeluh dan gak usah merasa dunia gelap dengan engkau tidak berhasil proses dengan ikhwan atau akhwat tertentu. Dan dalam proses itu perbaikilah dirimu, aslih nafsak, perbaikilah dirimu. Allah datangkan orang yang baik untuk Ustaz, saya Ustaz ingin dapat istri yang soleha, solehkan diri. Ustaz, saya ingin dapat suami yang soleh, solehkan diri. Pengen istri yang soleh, solehkan diri. Itu caranya. Karena kita akan diberi yang sepantas dengan kita. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau sudah cocok, ya, nador cocok, maka jalan ke berikutnya itu hitbah. Hitbah itu apa? Lamar. Lamar itu secara teknis tidak neko-neko seperti orang suku tertentu, orang Jawa harus datang bawa macam-macam, ya apa sih ini, seserahan. Nanti di mungkin suku yang lain Makassar, Bugis punya adat ini. Menurut Islam nggak harus ada seremonial tertentu, ritual tertentu. Dia datang ke keluarga dan menyampaikan niatnya, Pak, saya ingin berkeinginan untuk mempersunting anaknya kandungan. Terus orang tuanya dipanggil anak dan sudah cocok, ya sudah nador, sudah cocok. Orang tua mengatakan iya, saya terima pinangan ini. Ya sudah, berarti sudah terjadi hitbah. Nggak harus bawa seserahan. Terus apakah boleh Ustaz ada seserahan? Ya boleh juga. Bawa hadiah untuk wanita yang di hitbah boleh juga, nggak apa-apa. Kasih cincin misalnya, tidak apa-apa, tapi niatnya hadiah, bukan niatnya tukar cincin seperti orang-orang barat. Laki-laki dikasihkan cincin emas, perempuan dikasih cincin emas. Ini bukan adat kita, dan itu laki-laki nggak boleh pakai apa? Emas. Tapi kalau hadiah tidak apa-apa, niatnya hadiah. Nah, ketika sudah terjadi proses hitbah tersebut, maka itu belum ada status, ya, perpindahan kemahraman, perwalian belum ada sama sekali. Maka statusnya wanita itu masih wanita asing. Status kita adalah pria asing bagi wanita tersebut. Dan sebelum hitbah, ini mas-mas perhatikan sebelum hitbah, pastikan status wanita itu belum ada yang menghitbah. Pastikan status wanita itu belum dilamar orang lain. Karena Rasul mengatakan la yahtubur rajulu, la yahtub ar-rajulu ala hibbati akhihi. Tidak boleh seseorang melamar lamarannya saudaranya. Tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Tidak boleh. Hatta yatrukal khatib, sampai si pelamar yang pertama itu menyelesaikan urusannya atau meninggalkan. Nah, gitu ya. Kemudian terakhir masalah akad nikah. Apa sih syarat sah nikah itu? Poin-poin aja ya. Setelah itu mungkin kita tanya jawab. Yang pertama, ta'yinuz zaujain, syaratnya sah nikah. Syarat sah nikah, akad nikah. Ta'yinuz zaujain, harus jelas siapa kemantennya. Jadi gak boleh seorang walinya ngomong begini, saya nikahkan kamu dengan anakku. Anaknya siapa ini? Anaknya ada 3 perempuan semua. Si Fatimah, si Aisyah, apa si Zahra? Harus jelas.
Karena ada yang ketipu gara-gara itu. Nah, ditampilkan fotonya Zahra, dikasih Fatimah. Kalau dikasih, makanya harus jelas yang mana. Maka di akad nikah disebut yang jelas. Angkah tuka wazawas tuka bimnati Aisyah. Maka aku nikahkan kamu dengan anakku namanya Aisyah. Harus jelas. Tidak boleh ambigu. Yang mana ini anaknya? Yang kedua, ridho bainat tarafain. Harus ada keridhaan. Yang perempuan ridho dinikahi laki-laki. Yang laki-laki ridho dengan si perempuan. Yang nomor 3, harus ada wali. Tidak boleh nikah di bawah pohon tanpa wali. Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah tanpa wali. Harus ada wali. Dan wali ini walinya siapa? Laki-laki apa walinya perempuan? Walinya perempuan. Kalau laki-laki nggak pakai wali. Laki-laki mau nikah di ujung dunia manapun nggak melibatkan orang tua, sah secara fikih. Kalau wanita nggak bisa. Wanita harus ada apa? Wali. Terus yang nomor 4, harus ada 2 saksi. Harus ada 2 saksi. Dan yang nomor 5, tidak ada penghalang yang bisa menjadikan tidak sah akad nikah. Penghalang ini banyak. Contohnya, ternyata wanita ini kafir. Contohnya, ternyata wanita ini macam-macam penghalangnya. Itu ya nggak ada penghalang semua. Contohnya penghalang, ternyata wanita ini masih sepupuan. Maaf, bukan sepupuan, sesusuan. Oh, ternyata wanita ini masih ada kerabat kemahraman. Nah, itu termasuk penghalang. Nah, itu nggak boleh. Itu ya. Nah, kemudian setelah akad nikah terakhir nih ya, setelah itu saya jawab. Setelah akad nikah selesai, maka laki-laki pertama kali ketemu sama wanita dianjurkan sholat 2 rakaat bersama. Ya, habis akad walimaan ngomong mulai kabeh ketemu semua istrinya, maka ajaklah istrimu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. 2 rakaat ya saya coba lah. Masuk Al-Baqarah sampai mari. Amal tasa'alun saja, yang ringan-ringan aja. Nah, setelah itu, setelah selesai, berarti kalau siang ya nggak usah jahar. Kalau malam berarti apa? Jahar. Kamu saja sholatnya itu suaranya tidak besar. Suaranya kalau malam, kalau siang ya nggak usah. Setelah itu kita pegang ubun-ubun istri kita, terus kita doakan. Nah, gimana doa? Yang bisa dapat hadiah. Tapi saya nggak bawa dia, panitia ini yang jelas ngasih hadiah. Ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah, tapi hadiah dari panitia. Nah, apa yang antum baca selesai akad nikah, orang-orang udah pulang, antum ketemu istri antum pertama kali sesudah sholat 2 rakaat. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka khairaka wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Iya, betul. Coba hadiah Nabi baca. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku memohon, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan tabiat. Wa na'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta alaihi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekurangan kejelekan wanita ini dan tabiat. Nah, setelah itu biasanya si akhwat itu sudah dipesan-peseni, sudah buat susu itu di kamarnya itu. Nah, setelah itu si akhwatnya minum susu duluan. Tapi coba ditekno susunya ini, kasih setengah, separuhnya dilanjutkan oleh sang suami. Rasulullah melakukan itu sama Aisyah dulu. Jadi Aisyah minum susu separuh, terus ditaruh, terus diambil sama Rasul, dan Rasul minum di bekas bibirnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu kalau mau hubungan badan di malam pertama harus hafal doa. Terus hafal doa nih dah. Awakmu kok angkat ini kayak gue hafal doa nih dah. Ayo Mas. Hah? Ayo siapa yang belum apa? Mas hafal kabeh berarti. Nah, karena kalau dari KUA tak suruh moco, gak iso moco itu gak batal itu pernikahan. Kudu iso moco sih. Gimana bunyinya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh,
keliru ya. Itu bagaimana? Itu pun hadisnya lemah. Ayo apa? Hah? Ayo. Siapa bisa? Silakan. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan Engkau rezekikan kepada kami. Nah, itu jangan sampai lupa doa itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita ini banyak yang belum tersampaikan ya, seperti teknis-teknis walimah dan seterusnya itu nanti bisa diperjelas dengan baik jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan kalau misalkan khitbah itu kan harus dikasih tahu misalkan ada sakit atau apa gitu. Misalkan kalau ditolak itu gimana ya, Ustaz? Iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah dalam khitbah itu harus memberitahu tentang penyakit-penyakit tertentu gitu ya? Dan bagaimana kalau ditolak begitu? Rasulullah SAW pernah menikah dengan seorang wanita dan malam pertama Rasulullah kembalikan ke keluarganya. Karena Rasulullah malam pertama ternyata wanita itu memiliki aib dalam tubuhnya yang tidak diceritakan sebelumnya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya wanita itu dikembalikan lagi ke keluarganya oleh Rasulullah SAW. Dari situ maka kalau itu sifatnya penyakit yang lumrah yang biasa, demam panas atau jerawat, ya tidak usah terlalu detil-detil ya. Tapi kalau misalnya ada cacat, itu ya harus dikasih tahu calon suaminya. Atau si laki-laki ini punya cacat dalam dirinya, maka si wanita pun harus dikasih. Dan kalaupun ditolak tidak apa-apa. Biasa, insya Allah Allah kasih yang terbaik. Allah datangkan orang lain yang siap menerima apa adanya. Ya, jadi tidak apa-apa untuk disampaikan kalau ada aib atau cacat. Ataupun ada sakit yang sifatnya itu tidak masalah, bisa sembuh. Saya rasa wallahu alam tidak harus disampaikan. Jadi tidak syarat ini dulu pernah sakit ini sakit, semua kronologi kesehatannya disampaikan. Saya rasa tidak harus ya. Wallahu alam, kecuali yang sifatnya itu aib, celah di situ, nah itu mungkin harus disampaikan supaya tidak ada yang tertipu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah takut ditolak, nggak usah takut. Kalau dia menolak berarti memang dia nggak siap dengan keberadaan kita. Insya Allah akan datang orang yang baik yang akan menerima kita apa adanya. Adapun yang dimaksud aib itu aib moralitas, aib-aib yang berkaitan tentang kekurangan diri yang sifatnya itu aib, pernah zina, pernah minuman keras, pernah membunuh, nggak usah diceritakan. Ya, kita harus menutup aib kita. Kita saja disuruh menutup aibnya orang lain, apalagi aib kita, maka harus kita tutup, nggak usah kita ceritakan. Ya, karena kalau seandainya saya mau menikahi wanita, terus wanita itu ngomong saya dulu pernah berzina, 100% saya tahu. Dan itu sifat laki-laki wajar. Makanya seandainya seperti itu gak usah diceritakan. Tapi engkau harus berbakti kepada suamimu, engkau harus sayangi dia, jaga dirimu baik-baik, tobat kepada Allah. Termasuk suami. Kalau suami gak usah ngomong sama istrinya, dulu saya pernah berzina. Karena fitrahnya wanita gak mau sama laki-laki gitu. Maka tutup saja aib masing-masing. Aibnya laki-laki ditutup, aibnya wanita ditutup, dan sama-sama memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, monggo kalau ada pertanyaan lagi, jika saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa ditanyakan ke Ustaz yang lain. Ini mungkin untuk pertanyaan kita. Untuk apa? Apakah ada penanya? Ya, ada. Oh, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk akhlak itu apakah perlu kita berusaha mencari
pasangan, atau lebih baik kita menunggu sembari memperbaiki diri? Iya. Apakah sebaiknya wanita itu berusaha mencari pasangan atau diam saja sambil memperbaiki diri? Menikah adalah syarat Islam. Menikah adalah ibadah. Maka ketika menikah adalah ibadah, maka seorang harus berusaha ke sana. Artinya boleh bagi seorang wanita itu berusaha, tanya. Bahkan perhatikan, ada sebuah hadis, seorang wanita datang ke Rasulullah, dan ini boleh diterapkan. Dan ini boleh diterapkan. Saya ulangi. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku memberikan diriku untukmu." Ya Rasulullah, aku memberikan diriku untukmu. Artinya saya siap Anda nikahi ya Rasulullah. Maka sekaligus dinador sama Nabi di tempat itu. Pernah dengar di sini? Ya Rasulullah, saya menghibahkan diriku untukmu. Maka Rasulullah melihat wanita ini dari ujung dari atas sampai bawah. Setelah itu Rasulullah tidak ada rohbah, Rasulullah tidak berkeinginan kepada wanita ini. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku menikah sama wanita ini." Karena Rasulullah tidak ada keinginan menikah dengannya. Ada sahabat yang ngomong, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya diizinkan nikah sama wanita ini?" Kata Rasulullah, "Ya monggo." "Terus kamu punya mahar apa?" "Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, cuma satu izar, satu sarung." Dari Rasulullah, "Sarung hiji, monggo bojomu gak nganggo, tiga bojomu aku gak nganggo." Kata Rasulullah, "Iltamisu walau taman min dhahab." Carilah cincin meskipun terbuat dari apa? Besi. Cari-cari gak ketemu juga. Akhirnya saking marah begini ya. Kata Nabi, "Apakah kamu punya Quran untuknya? Untuk mengajari dia?" "Punya." "Ya sudah, kamu ajari dia Quran." Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulan bukan aib bagi seorang wanita dan boleh selama sesuai batasan-batasan syariat. Seorang datang ke orang baik atau ayahnya, itu bukan aib ya jamaah. Yang jadi orang tua punya putri bukan aib Anda datang ke orang baik untuk memintanya menjadi suami untuk anaknya, bukan aib. Itu dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab. Ya, itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah datang ke Utsman, menawari Utsman. Jadi tidak harus pasif nunggu anaknya dilamar orang. Yang jadi orang tua, pilih laki-laki yang baik, jemput bola, tak masalah. Karena itu juga pernah dilakukan Rasulullah. Jadi intinya, ya memperbaiki diri iya. Kalau sudah waktunya dan Anda menikah, maka Anda bisa berusaha ke sana, bisa langsung dengan batasan-batasan syar'i, bisa minta ke orang tua untuk dicarikan, dan orang tua akan datang ke tempat-tempat yang baik untuk mencarikan. Jadi seperti itu. Kalau benar-benar sudah waktunya nikah, maka boleh untuk berusaha dan jangan diam. Karena ibadah itu, karena nikah ibadah, dan ibadah perlu diperjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk dua orang penanya apa tadi, agar dari rekan-rekan panitia bisa disampaikan untuk hadiah dari sponsor kita dari Najita ya. Untuk berikutnya kami sampaikan kepada Ustaz Bagan untuk menjawab pertanyaan lewat atas nomor tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan batasan nadhor Ustaz? Karena kalau nanti ada seorang ikhwan yang niat nadhor kami, apa saja yang boleh nampak dan yang tidak boleh nampak? Intinya ini adalah haddun nadhor ilal maktubah. Batasan objek yang dinadhor dari wanita itu apa saja? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i, cukup wajah dan tangan. Tesis saya masalah ini dulu. Masalah haddun nadhor ilal, batasan nadhor kepada maktubah. Yang pertama, apa tadi? Imam Syafi'i cukup wajah dan tangan. Wajah itu menggambarkan jamal. Ini cantik apa enggak cantik, lihat dari wajahnya. Tangan itu sebagai lambang dari postur tubuh. Wanita ini ngapunten, mohon maaf, wanita ini langsing, lihat tangannya kelihatan.
wanita ini tidak begitu langsing, kelihatan dari tangannya. Kelihatan. Makanya kata Imam Syafi'i cukup apa? Wajah dan pendapat yang nomor 2, pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm, atau dinisbatkan ke Imam Ibnu Hazm yang mengatakan jami'ul badan, boleh seluruh tubuh. Ini bahaya ini pendapat ini, ya. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang apa? Lemah. Karena fangdur ilaiha itu maksudnya bukan seluruh tubuh, ya, seperti dipraktekkan oleh para sahabat, bukan seluruh tubuhnya si wanita yang dilihat. Oke. Jadi pendapat nomor 2 ini marjuh. Marjuh itu tidak kuat. Saya pribadi lebih cenderung pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu boleh yang biasa nampak oleh anggota keluarganya. Berarti seperti anggota wudhu lah, kurang lebih seperti anggota apa? Wudhu. Berarti boleh lihat wajahnya, boleh lihat rambutnya, ya, boleh lihat tangannya sampai sikunya, boleh lihat kakinya sampai betisnya. Itu juga pernah dilakukan Sayyiduna Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah nazar Ummu Kulthum, terus Ummu Kulthum disingkap apa pakaiannya oleh Sayyiduna Umar sampai ke betisnya. Ini pendapat yang nomor 3, dan saya pribadi wallahu alam lebih cenderung ke pendapat yang ketiga ini, karena ini juga pernah diamalkan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab. Tapi kalau saya cukup wajah dan tangan saja, monggo. Tapi artinya kalau saya minta ukti, mohon maaf tolong dibuka jilbabnya, ya, maka boleh. Nah, ini juga pendapat kuat, pendapat yang nomor. Saya pribadi lebih cenderung ke pendapat yang nomor 3 ini. Ya, jadi boleh misalnya si ikhwan minta agar si akhwat dibuka apa? Jilbabnya supaya tahu rambutnya, boleh. Ya, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan Ustaz. Seorang akhwat lahir 6 bulan setelah orang tuanya menikah. Orang tuanya tidak paham agama. Akhwat tersebut hanya ngitung-ngitung sendiri. Apa status akhwat tersebut, kepada siapa dia bernasab? Apa yang harus dia lakukan jika akhwat tersebut mau menikah? Ini berarti nggak jelas ya, nggak jelas ini lahir dari zina apa enggak, kan gitu kan, nggak jelas ini, karena nggak berani tanya juga kepada. Jadi kalau batas minimal itu 6 bulan, selama 6 bulan nggak bisa dituduh zina, karena ada bayi itu lahir apa? 6 bulan, ada pun kurang dari itu, yaitu masih prasangka kuat itu adalah hasil apa? Zina. Terus sudah 6 sampai 9 nggak bisa dituduh apa? Zina. Jadi jenengan nggak usah korek-korek, sudah tidak apa-apa, karena ini berapa tadi katanya itu? 6 bulan. Jadi ini insya Allah masih batas apa? Aman, dan itu juga aib. Jadi sudah tutup aja gitu. Tutup aja, kalau usah pengen tahu. Apalagi kalau 7 bulan, 8 bulan, nggak usah dicari-cari. Bisa dipahami ya? Apalagi kalau orang tuanya nanti yang menikahkan berarti menurut orang tuanya itu anaknya. Ustaz, kalau gimana kalau ayahnya itu benar-benar dulu zina sama apa? Ibunya, kan gitu kan? Ada, ini kalau dijelaskan panjang ini, tapi tidak apa-apa, intinya saja. Ada ulama khilaf pendapat kalau bayi lahir yang mana ketika terjadi hubungan badan suami istri atau laki-laki perempuan tidak diikat oleh apa? Nikah, sehingga baru nikah sudah apa? Lahir anak. Apakah boleh nanti yang jadi wali siapa? Bapaknya itu terperinci. Ini bapak biologisnya kan enggak? Bahaya. Kalau memang ini ada seorang laki-laki tahu ini wanita hamil, nggak apa-apa, saya nikahi aja. Jelas ini berarti dia nggak boleh jadi apa? Nggak boleh jadi apa? Wali. Tapi kalau ini yang menghamili ibunya, ya dia ini, bapaknya ini terus nikah dalam posisi anaknya ada di mana? Kandungan sudah 2 bulan, 3 bulan. Apakah bapaknya ini nanti boleh anaknya dinasabkan ke bapak ini? Paham dari sini? Apakah boleh jadi walinya? Apakah menjadi mahramnya? Khilaf para ulama, tapi pendapat yang rajih wallahu a'lam boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Tesisnya Ustaz Barok masalah ini.
Ustaz Mubarak Bapak Alim tesisnya masalah anak hasil zina apakah boleh dinasabkan ke orang tuanya. Ini mazhabnya Imam Syafi'i boleh dinasabkan ke orang tua. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Juraij. Antum pernah dengar nggak? Ada seorang laki-laki namanya Juraij, soleh luar biasa, ahli sholat. Masih ingat? Didatangi ibunya, wahai Juraij anakku. Ini Juraij bingung, sholat apa ibu kan gitu kan? Tapi Juraij lebih memilih apa? Sholat. Sampai berapa kali? 3 kali milih sholatnya daripada ibunya. Gergeten nih umiknya nih. Saking gergetennya umiknya ngomong, ya Allah jangan matikan anakku sampai dia melihat wajahnya pelacur. Kan gitu kan? Dan terbukti omongannya orang tua ini terkabulkan. Makanya orang soleh kayak apapun gak bisa menghalangi doanya orang tua. Hati-hati. Ini Juraij itu orang soleh. Tapi ketika dia menyakiti orang tuanya, kena dia. Dan nanti benar dia didatangi pelacur. Dan seorang wanita pelacur ingin menguji siapa? Juraij. Karena seluruh Bani Israil ini berbincang-bincang, Juraij orang soleh, Juraij orang soleh. Ada pelacur yang ngomong apa orang soleh? Coba aku yang goda, pasti dia akan bertekuk lutut kepada aku. Maka ini pelacur memakai perhiasan, mewangian, berpenampilan yang sangat luar biasa, datang ke Juraij, menggoda Juraij, tapi Juraij kokoh seperti batu yang tidak tergoyahkan, tidak mempan. Akhirnya sakit hati nih wanita itu, kita bodoh gak mempan-mempan. Ini bisa mengganggu popularitas saya sebagai pelacur ulung di takut grade-nya turun ini, gak sanggup menaklukkan Juraij. Akhirnya dia membuat rekayasa. Dia datang kepada seorang penggembala. Dia zina sama penggembala sampai akhirnya apa? Hamil. Dia hamil punya anak. Ketika punya anak dia datang ke Bani Israil. Wahai Bani Israil, kalian menyanjung-nyanjung Juraij, ini loh dia zina sama aku, ini loh anaknya. Maka Bani Israil datang ke Juraij, mereka memukuli Juraij dan menghancurkan masjidnya Juraij atau kuilnya Juraij, dihancurkan. Setelah itu Juraij berdarah-darah mengatakan, mana anak yang katanya anakku itu. Kan aja bapak itu kan ada 2, bapak biologis sama bapak syar'i, betul kan? Bapak biologis adalah bapak yang agennya turun tapi nggak diikat dengan apa? Kalau bapak syar'i ya biologis ya syar'i. Bisa dipahami gitu? Akhirnya kata Juraij, dia berdoa kepada Allah sholat 2 rakaat. Mana bocah kecil? Ketika bocah kecil di hadapan Juraij menusuknya dan Juraij berkata, ya sobi, man abuka, wahai jabang bayi, man abuka, siapa bapakmu? Jabang bayi nggak ngomong ini, Juraij ini bapak apa? Biologis atau bapak? Kan enggak ada. Tapi si jabang bayi langsung ngomong, Abi Ar-Ra'i, bapakku adalah si penggembala kambing. Dia mengatakan bapakku, berarti bayi ini menasabkan dirinya kepada si penggembala. Paham maksud saya? Nah dari sini sebagai ulama Imam Syafi'i membolehkan. Makanya dari pendapat-pendapat seperti tadi, Allah alam nggak usah dikorek-korek dan tetap positif apa? Thinking saja. Apalagi kalau dihitung ternyata kok 7 bulan, itu sudah anggap sah, enggak apa. Ya ketika ayahmu itu berani menikahkan dirimu, berarti otomatis dia sudah menanggung segala resiko dengan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita sangat berbahagia sekali karena Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah juga berkenan hadir di acara kita siang hari ini. Jadi alhamdulillah, silakan. Sudah mau dan masuk. Alhamdulillah kita kedatangan Syekhuna, guru kita Ustadz Syafiq. Alhamdulillah kita tunggu beliau. Ahlan wa marhaban bi hudurihi. Sambil tunggu beliau ya, dilanjut ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Ustaz, apa saran Ustaz jika si akhwat telah berpacaran 3 tahun bahkan sampai berzina?
dan si akhwatnya bilang apa ini? Si akhwatnya bilang kurang jelas ya, ditanya nikah terus silakan, kalau tidak nikah dengan yang lain. Kurang jelas saya. Intinya ya, jaga pergaulan. Hati-hati mas perhatikan omongan saya. Keperawanan itu milikmu sampai dimiliki orang lain. Makanya harus hati-hati pilih istri. Dan mbak perhatikan, keperawanan itu harga dirimu. Rawatan sing apik. Kamu gak perawan, kamu itu sama dengan membohongi suamimu. Kalau sudah terlanjur, tutup, tobat yang benar-benar taubatan nasuha. Ya, kalau yang belum terjadi seperti itu, rawat betul ya kehormatanmu. Ya, jangan sampai jadi yang gampangan ya, naudzubillah. Ya, tapi Allah Maha menerima taubat. Sudah datang. Monggo. Silakan Ustaz, sambil menunggu Ustaz Dr. Syafiq masih ada di depan. Monggo dilanjut dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika wali perempuan tidak ingin mewalikan anaknya? Ya alasannya apa ya? Jadi kalau alasannya ini ternyata anaknya ini nikah sama orang-orang, anaknya perempuan nikah sama lelaki yang non muslim, maka berhak tidak mau. Atau yang jadi calon suaminya itu orang yang rusak, tidak sholat, ahli maksiat, maka tidak apa-apa dia menolak. Itu punya hak. Tapi kalau laki-lakinya baik, laki-lakinya punya agama, maka tidak ada alasan untuk melakukan itu. Terus jika memang benar-benar ini lakinya baik, tapi benar-benar si wali tidak mau karena beda aliran, beda keyakinan, dia sufi, kita salafi misalnya, maka boleh bagi pihak laki-laki untuk mengajukan ke hakim agar diproses. Alhamdulillah Ustadz guru kita sudah datang. Monggo Ustadz, kita persilakan. Monggo. Tahan ya Syekh. Kalau ada beliau saya nggak bisa ngomong ya. Monggo Ustadz. Ustadz ini info untuk antum Ustadz. Jadi jumlah antara laki-laki sama akhwat 1:4. Jadi aku bisa tambah lagi Ustaz. Masya Allah, berbahagia sekali bisa duduk kembali bersama Ustaz Fadlan. Entah kapan terakhir kita duduk bersama Ustaz? Kita dulu. Mutaki. Terawas yang acara keluarga. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ada Ustaz Numa juga. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Yang pertama, Anda bergembira sekali ya dengan diadakannya acara yang sangat bermanfaat sekali insya Allah buat kaula muda. Karena sebagai informasi kita tahu sejak 10 tahun yang lalu negeri kita ini sudah darurat perzinaan. Menakutkan sekali perzinaan itu terjadi di tingkat SMP, di sekolah mereka terjadi. Bahkan di Surabaya ini 10 tahun yang lalu juga pernah ada informasi seorang siswi SMP menjadi mucikari, menjuali kawan-kawannya kepada lelaki hidung. Dan sampai saat ini belum ada solusi yang ditawarkan untuk menyelamatkan generasi muda dan mudi dari perzinahan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Jangan mendekati zina. Zina itu adalah perbuatan yang keji, menjijikkan, dan jalan yang salah. Pemerintah kita, alhamdulillah, sebenarnya ada usaha untuk memberikan yang terbaik, tapi perlu dukungan dari umat Islam. Dan hadirnya acara ini menjadi salah satu dukungan kepada pemerintah kita dalam rangka menghindari perzinaan itu. Dan sejatinya pernikahan itu sangat mudah sekali, hanya saja dibikin ruwet. Ada aturan tahun 74 ya. Umur ini yang daftar ini Ustaz, umurnya rata-rata berapa Ustaz? Siapa yang tahu? Nah, panitia. Iya. 18 sampai 57 Ustaz. 18 sampai 57. 18 sampai 57. 18 sampai 57. Segi 57. Angkat tangan yang 57. Loh, Pak Johan ini. Masya Allah. Anak pikir ini khusus buat kaulah muda jemaah. Oke, jadi yang datang ini sebagian punya istri. Masya Allah. Contohnya Pak Eko ya. Allah ibadah. Allah ibadah. Jadi ada aturan yang dibuat tahun 74 itu bahwa umur calon mempelai pria itu 19 tahun dan umur mempelai wanita itu 16 tahun. Tapi ternyata direvisi tahun 2019 menjadi 19 tahun semuanya. Namun itu hanya undang-undang yang tertulis, tapi kalau ingin mengajukan menikah sebelum umur itu nggak ada masalah, bisa. Jadi kalau tadi katakan ada yang umur 18 tahun mau menikah nggak ada masalah sebenarnya. 17 tahun pun tafadhol. Tinggal ada beberapa birokrasi yang harus dilewati, tapi insya Allah dimudahkan semua kita. Tahun 2019 ya, di Jawa Barat itu kira-kira ada 7.000 anak di bawah 18 tahun jadi pelacur. Artinya dia belum sampai umur nikah itu sudah jadi pelacur. Dan ini belum ada solusinya yang diberikan. Bahkan 28% itu anak-anak SMP, SMA masih sekolah udah jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang sarana untuk menuju ke perzinahan itu sangat mudah, dan kita lihat sekolah laki-laki dan wanita bercampur yang sebenarnya tidak ada manfaatnya ketika mereka harus duduk bersama. Kenapa kita pisahkan laki-laki sama perempuan? Karena memang seperti itu demi menyelamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia. Kembali bicara mudahnya pernikahan di dalam Islam itu, kalau secara umur sebenarnya dalam agama kita tidak ada batasan, tapi pemerintah memberikan aturan itu, ya mungkin berinisiatif untuk memberikan yang terbaik. Tapi sekali lagi tidak harus umur segitu untuk menikah. Ana ingat di Madinah itu ana punya seorang dosen ya, ada Syekh Awaji. Beliau itu profesor. Dia cerita di kelas, ana dulu dikawinkan ketika kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA dia sudah nikah. Dan alhamdulillah nggak ada masalah dengan karir beliau, dengan ilmu beliau. Karena sebagian orang berpikir nikah itu akan menghambat karir, nikah itu akan menghambat produktivitas. Enggak. Perzinaan yang akan mendatangkan azab Allah, menghilangkan berkah. Walaupun mungkin secara kasat mata orang itu sukses. Ada orang umur 30 tahun belum nikah, tapi sudah berzina. Na'udzubillah. Dalam bayangan dia, oh nanti nikah. Bagaimana dia menyalurkan syahwatnya? Na'udzubillah, dia berzina. Menikah nanti. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda yang mampu menikah, menikah. Yang mampu. Semua yang hadir ini sudah mampu belum? Mampu secara finansial. Yang belum mampu angkat tangan.
Umur berapa tuh? 22 tahun. Belum mampu. Apa solusinya? Hah? Puasa. Puasa itu boleh utang sebenarnya, Ustaz. Boleh, Ustaz? Boleh. Boleh, nanti ada ilmunya dari Ustaz Fadlan itu bagaimana antum kredit istri antum. Makanya kadang-kadang mahar itu disebutkan kan, ada yang halan, ada yang kredit. Jadi kredit boleh, cuma mungkin lebih banyak kalau kredit itu, kan? Nanti tergantung. Setelah jadi istri antum, antum boleh minta keringanan. Jadi ini benar jemaah, boleh gitu. Jadi setelah menikah, ternyata antum punya utang sama istri antum 100 juta. Bagaimana antum bisa merayu istri antum? Ya berapa lah, jadi 5 juta. Itu boleh itu. Nanti ilmunya Ustaz Fadlan akan menjelaskan bagaimana cara. Subhanallah, benar-benar dikasih kemudahan dalam agama kita karena untuk menghindari tadi perzinahan. Tadi boleh kredit, dan yang dibutuhkan dalam pernikahan itu hanya apa? Wali, 2 orang saksi, mempelai laki-laki mempelai wanita, ijab kabul dan mahar, selesai. Adapun walimah itu ya kalau punya silahkan. Dan alhamdulillah di Surabaya ini antum tinggal nunggu Sate Madura datang, Sate jadi walimah antum selesai. 100.000 mungkin antum bisa walimah jemaah. Jadi tolong jangan dipersulit. Di Surabaya ini pasaran berapa Ustaz? Orang nikah Ustaz? Udah pengalaman Ustaz? Ustaz Gema dapat orang mana Ustaz? Orang sana. Berapa di sana Ustaz? Lebih mahal. Makanya Ustaz kesini ada. Ala kulli hal, jadi memang kalau bicara mahar sekarang ini murah gitu. Antum bayangin mahar di masa Nabi SAW itu murahnya. Itu istri Nabi itu maharnya rata-rata 400 dirham. Itu sudah murah dalam pandangan masyarakat Arab pada waktu itu. 400 dirham itu kira-kira ya 40 dinar. Satu dinar itu 10 dirham. Jadi kalau dihitung 400 dirham 40 dinar, 40 kali 4 seperempat berapa jam? Iya. Berapa? 180. Masa? Enggak, Ustaz. Mahal, Ustaz. 180 juta kali itu. Satu gramnya kan? Iya, seperti itu murah aja pada masa itu. Sekarang di sini pasarnya alhamdulillah 10 juta antum bisa dapat 2. Susu. Jadi harapannya bagi kaula muda yang punya kemampuan menikah segera menikah, tapi perhatikan ilmunya. Maka daurah ini diadakan karena terus terang kita sedih banyak pernikahan yang gagal. Di pengadilan agama itu, nggak tahu di Surabaya, di Jember itu, anak pernah beberapa kali ke sana mendampingi, ya ada beberapa kawan yang cerai di sana, ngantri sama kayak gitu, ngantri orang yang mau cerai itu. Padahal ketika dia mau menikah, yang ada dalam bayangannya adalah memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan berpikir bagaimana sampai punya cucu nantinya. Tapi ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun mereka bercerai. Ada apa? Kadang-kala tadi mereka nggak belajar bagaimana pernikahan yang sesuai dengan syariat. Ana melihat belum ada di negeri kita Indonesia kuliah pernikahan, prodi pernikahan, nggak ada. Yang ada ini anak kuliah mekanik, lamar anaknya orang. Tejopon anaknya ngomong. Belajarnya dia itu bagaimana nurunkan mesin, ganti ini anak orang manusia. Makanya kadang-kadang dia kaku sekali. Ada orang IT ini komunikasinya sama apa? Sama komputer. Bagaimana dia komunikasi sama anaknya orang? Gak belajar kadang-kadang. Makanya kadang-kala sebagian istri itu mengeluh, Ustaz, anak punya suami ini sulit diajak komunikasi. Makanya perlunya kuliah seperti ini, dan Anda rasa nggak harus sekali, bisa jadi berulang kali ya, sehingga kalau sudah benar-benar mateng, silahkan itu menikah. Kalau mau memang kekurangan dana, insya Allah Ustaz Fadlan akan memberikan arahan. Mencari calonnya udah banyak calon, dan memang kalau tadi disebutkan 1:4, 1:4. Ya,
Kita udah dekat ke hari kiamat nanti. Sebelum kiamat itu satu laki-laki koyimnya 50 wanita. Subhanallah. Maka di situ ada pesan. Yang pesan itu sekadar itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kemudian sebagai penutup, karena Anda menjalankan jumlah dari Ustaz, minta maaf Ustaz, memiliki pasangan yang soleh-soleha itu karunia Allah. Jadi jangan hanya usaha, jangan berjuang saja, tapi berdoa dekat sama Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Ada yang mengatakan anak sudah lama Ustaz nggak ada yang melamar, akhwat mungkin ya, minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu nyuruh kita meminta dan berjanji akan dikasih yang kita minta. Dan ketika memohon kepada Allah, yakin Allah akan kasih. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah memohon kepada Allah dengan keyakinan akan dijawab sama Allah Azza wa Jalla. Insyaallah datang jodohnya, walaupun terlambat tapi pasti. Jangan terburu-buru. Karena yang terburu-buru malah nggak dikasih sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ngambil waktu yang Fadila dan jamaah yang lainnya. Kalau Ustaz cuma telat kan Ustaz? Iya, Masya Allah. Oh belum mulai. Barakallahu fiik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين